SSPS Junior Kalimantan. Pada hari ini kita akan memasuki hari Minggu Paskah yang kelima. Pada hari Minggu Paskah yang kelima ini saya akan membawakan renungan dengan tema Tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pohon atau tanaman apa saja agar bisa bertumbuh baik dan menghasilkan banyak buah, maka perlu dirawat, yaitu dengan diberi pupuk, tanahnya digembur, rumput-rumput yang ada di sekitarnya harus dibersihkan, dan bahkan ranting-ranting yang tidak baik harus dipotongnya supaya bisa menumbuhkan tunas baru dan bisa menghasilkan buah yang baik. Hidup kita pun bisa diibaratkan seperti pohon. Agar kita bertumbuh menjadi pribadi yang baik, maka diri kita selalu dirawat, yaitu dengan berdoa, menyatukan diri kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, berefleksi atau pengolahan diri, menjaga kesehatan, dan masih banyak hal lainnya. Sehingga hidup kita pun bisa menghasilkan buah-buah yang baik, yang bisa dinikmati oleh orang atau sesama yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini berisikan perumpamaan tentang Yesus yang mengatakan bahwa aku adalah pokok anggur yang benar. Ia menyatakan, aku adalah pokok anggur, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Perumpamaan ini mau menjelaskan bahwa Yesus adalah pusat kehidupan kita. Sama seperti pohon anggur, ranting-rantingnya harus bersatu dengan pohonnya. Kita juga diminta untuk bersatu atau bersandar kepada Yesus sebagai pokok kehidupan kita, supaya kita dapat menjalani hidup ini dengan baik, penuh makna. Terlebih, kita akan dapat berbuat banyak kebaikan kepada banyak orang. Lalu Yesus juga mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan di dalam api lalu dibakar. Pohon dan ranting harus selalu melekat satu sama lain, sehingga proses kehidupannya tetap berjalan.
Kalau ranting tidak menyatu dengan pohonnya, maka ia akan jatuh dan menjadi kering. Pada akhirnya akan dibersihkan, lalu dibakar. Kehidupan kita pun demikian. Ketika kita jauh dari Yesus, sang pusat kehidupan kita, pada saat mengalami kesulitan, kita pasti cepat jatuh, mengalami keterpurukan dan kekeringan dalam hidup kita. Virus corona merupakan salah satu contoh yang menjadi tantangan terbesar yang kita alami saat ini. Kehadiran virus corona membawa banyak perubahan dalam aspek kehidupan manusia. Salah satu contoh dalam hal beribadat. Selama corona, banyak umat yang tidak bisa melakukan dan melaksanakan ibadahnya di tempat ibadat. Seperti kita sebagai umat Katolik, kita hanya bisa mengikuti perayaan Ekaristi melalui live streaming. Sehingga banyak umat yang merasa hambar karena tidak bisa menerima komuni. Merasa hidupnya jauh dari Tuhan. Mungkin ada juga yang mengalami putus asa. Dan bahkan mungkin ada yang meninggalkan Yesus karena doa-doanya belum dikabulkan. Bagi kita yang percaya kepada Yesus, tantangan atau kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam hidup merupakan tangga yang diberikan oleh Tuhan bagi kita agar kita semakin dekat kepadanya. Demikian juga seperti pohon, agar menghasilkan buah yang baik, maka perlu perawatan, pengolahan. Begitupun dengan kita. Tantangan dan kesulitan tidak akan menjadi penghalang bagi kita untuk bertumbuh jika kita mau mengolahnya dengan baik dan selalu bersandar kepada Yesus. Maka dari itu, semoga pengalaman sulit yang kita alami saat corona ini menjadikan masa ini sebagai saat yang tepat untuk kita semakin dekat dengan Tuhan Sang Sumber kehidupan kita. Maka kata-kata Yesus pada hari ini hendaknya menjadi pegangan dalam hidup kita, yaitu tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Semoga